Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten pertama kirab Panji 1 abad NU dan jelajah pesantren 27 Januari sampai 5 Februari, total 10 hari. Tapi insya Allah saya tidak menyampaikan 10 hari, saya hanya menyampaikan sedikit yang tidak panjang. Kalau 10 hari terlalu panjang, langsung itu mas. Jadi bisa diam, bisa dinikmati. Oke. Nah, untuk kirab 10 hari nanti start dimulai dari Singosari. Dari Singosari tanggal 27 itu tepat hari Jumat. Dilanjut Singosari Lawang Pakis 1 hari 3 atau 4 MBC. Dalam 1 hari seperti yang pertama ini ya, Singosari Lawang Pakis. Terus nanti ketiga MBC ini bisa berkoordinasi agar waktu 1 hari cukup untuk sampai kirab. Artinya untuk sampai 1 MBC lebih panjang durasi waktunya, ketika di MBC selanjutnya kehabisan waktu. Kalau jam yang kita persiapkan nanti paling cepat adalah jam 7 pagi start, finish jam 5, atau naik turunnya di antara jam itu start maupun finishnya. Setelah rute pertama nanti kita akan menginap. Menginapnya ini masih rancangan kami di Pakis, antara Pakis dan Jabung. Itu nanti kita masih akan koordinasi langsung sowan ke MBC Pakis atau ke Ngajum, di mana enaknya apakah kita nginep di Pakis atau di Ngajum. Ketika menginap itu ada kesepakatan di Pakis, berarti kita berhenti di Pakis menginap. Kalau kesepakatannya menginapnya di Ngajum, di Jabung, maka malamnya setelah maghrib kita akan istilahnya evakuasi, bukan rangkaian kirab. Perjalanan kami dari Pakis ke Jabung itu evakuasi pasukan untuk standby menginap di Pakis, di Jabung. Besok paginya start bisa langsung dimulai. Di setiap kecamatan Singosari itu nanti rutenya kami persilahkan. Untuk setiap MBC kami persilahkan rutenya, kami kirab ini mau dibawa kemana, lewat jalur mana, nanti kita koordinasikan. Oh, diajak ke ranting ini. Dengan ketentuan titik transit atau pemberhentian ditetapkan oleh tim kirab adalah pertama harus ada pesantren. Seandainya ada 2 atau 3 titik pemberhentian, semua pesantren monggo, atau salah satunya pesantren monggo. Tapi tetap harus ada pesantrennya, tidak boleh dari 1 atau 3 tempat pemberhentian kok bukan di pesantren, harus di pesantren. Terus yang kedua, ketentuan yang kedua, titik selanjutnya adalah berhenti di salah satu makom muassis NU setempat, MBC setempat atau kecamatan setempat. Mungkin muassisnya atau muassis NU yang kecamatan atau mantan-mantan pengurus MBC yang telah wafat. Ya, karena banyak dan tempat makomnya berbeda, bisa diwakili di salah satu tempat. Di salah satu tempat, tapi MBC sudah menyiapkan data nama-nama muassis yang lain-lain, nanti di Kirimi laksanakan bersama dari tempat itu. Di tiap titik persinggahan pemberhentian nanti ada prosesi penghormatan kepada Panji yang nanti sudah disiapkan. Dan di tiap titik diperkenankan tiap MBC untuk menyemarakkan dengan kegiatan atau penjemputan untuk memeriahkan 1 abad itu. Bisa kirab Branpen ataupun yang lain-lain, ataupun bila perlu ada pengajian satunya dan yang lain. Apakah di semua titik, kalau seandainya Singosari memutuskan ada 3 titik pemberhentian, mungkin salah satunya itu untuk yang agak
besar, penyambutan yang agak besar. Dan di penyambutan itu kalau bisa semua potensi NU dilibatkan. Potensi NU dilibatkan. Bila perlu memang ada Les Bumi. Kemarin ada MBC yang bertanya tentang bagaimana kalau Les Bumi ini membina jaranan. Seandainya ditampilkan untuk menyambut Les Bumi, monggo kami persilahkan, yang penting MBC setempat menyetujui. Kami mengikuti saja. Atau bila perlu kan ada potensi ekonomi di MBC setempat, tidak apa-apa dibuat pasar kecil-kecilan di sekitar tempat pemberhentian. Jadi satu kecamatan, satu MBC bisa 1, 2, atau 3 tempat, menyesuaikan, kami menyesuaikan, cuma satu bisa dibuat besar. Hari pertama tajinan wajah Turen, kita berhenti di Turen sampai sore, tapi kita tidak menginap di Turen. Malamnya kita evakuasi langsung ke Ampel Gading agar memudahkan start esok harinya. Jadi kita menginapnya di Ampel Gading. Dari Ampel Gading ke Toibon Dampit Sumawe. Sumawe ada 2. Kita buat 2 dengan antisipasi seandainya Ampel Gading ke Toibon Dampit ternyata masih jam segini sudah selesai. Jam 3 atau jam 4 sudah selesai, kita bisa langsung meluncur ke Sumawe. Yang mana Sumawe juga wilayahnya cukup luas, bisa dicicil ketika sore oleh Satjam dan yang lain-lain. Itu nanti menyesuaikan dengan kondisi yang depan. Dari Sumawe, hari kelima dari Sumawe kita ke Gedangan, Bantut, Pagak. Pagak kemarin rencana kita akan langsung evakuasi untuk menginap di Donomulyo, rute selanjutnya. Tapi kemarin ada keisor di Pagak, nginep di Pagak nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan koordinasikan lebih lanjut untuk penginapan. Hari ke-6 dari Donomulyo, Kalipare, Sumberpucung, Promengan, 4 kecamatan. Donomulyo, Kalipare, Sumberpucung, Promengan. Kita menginapnya di Wonosari atau Ngajum, karena Wonosari dan Ngajum ini pecahan dari kecamatan Ngajum, yang punya juga otomatis insya Allah mengasisnya sama. Jadi nanti bisa koordinasi MBC Ngajum dan MBC Wonosari, rutenya sama-sama naik turunnya ya bisa dikondisikan agar satu jalur nanti semuanya. Dari Wonosari Ngajum selesai, nanti baru ke Wagir, kita terus Wagir tembus ke Sumber-Sumber itu. Jadi nggak turun ke jalan sini, tapi lanjut dari atas Gunung Kawikan sana langsung ke Wagir, lalu kita finish di Dau. Di Dau selesai kita evakuasi, malamnya evakuasi ke Kasembon untuk start di Kasembon. Memulai start esok harinya di Kasembon. Kasembon perjalanan menuju Ngantang, Ujon, 3 kecamatan itu 1 hari. Dilanjutkan rute selanjutnya ketika di Ujon itu kita evakuasi untuk menginap di Karangkoso, karena melewati Kota Batu maka kita evakuasi untuk menginap di Karangkoso, khawatir kalau siang nanti mengganggu kemacetan dan lain-lain di tengah Kota Batu, maka kita malamnya tidak menginap di Ujon tapi kita evakuasi ke Karangkoso untuk menginap di Karangkoso. Itu rencana kami. Terus hari selanjutnya dari Karangkoso kita menuju ke Pakisaji dengan lewat jalan tol untuk mempercepat waktu lewat jalan tol.